Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamim Salahuddin. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Evaluasi Teknologi Blockchain sebagai Solusi Transparansi dan Efisiensi dalam Sistem Perpajakan Indonesia, dengan daftar isinya yaitu bab 1 itu pendahuluan, dengan sebabnya itu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, yang terus ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, dan yang terakhir itu ada sistematika penelitian. Yang kedua itu ada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada landasan teori, yang kedua itu ada penelitian terdahulu, yang ketiga itu ada kerangka berpikir. Di bab 3 itu metode penelitian dengan subbabnya itu pendekatan dan desain penelitian. Yang kedua itu di jenis dan sumber data. Yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data. Yang keempat itu ada teknik analisis data. Yang kelima itu ada uji validitas dan objektivitas. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan di bab 1. Terus ada pertama itu adalah latar belakang masalah. Nah, di sini untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dibutuhkan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan transparan. Namun dalam praktiknya, sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya keterbukaan informasi, kompleksitas administrasi, serta potensi manipulasi data yang menurunkan kepercayaan publik dan kepatuhan wajib pajak. Nah, dalam mengatasi masalah ini diperlukan inovasi teknologi, yaitu salah satunya adalah teknologi blockchain. Nah, blockchain merupakan sistem pencatatan terdesentralisasi yang menggunakan kriptografi. Nah, kriptografi itu sistem keamanan dari blockchain itu sendiri, Bu. Nah, dan telah terbukti andal dan menjaga integritas data. Nah, khususnya di sektor keuangan. Nah, dengan sifatnya yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah, teknologi ini dinilai relevan untuk menjawab tantangan sistem perpajakan modern yang masih rawan terhadap kecurangan dan penyimpangan. Nah, beberapa penelitian menunjukkan potensi teknologi blockchain dalam meningkatkan sistem perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Cho et al. 2021 menemukan bahwa implementasi blockchain dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dengan mempercepat proses verifikasi serta mengurangi peluang manipulasi data. Nah, sementara itu, penelitian oleh Kim 2020 menyoroti bahwa blockchain mampu meningkatkan transparansi perpajakan dengan menyediakan akses data yang lebih mudah dan aman bagi para pemangku kepentingan. Nah, sejalan dengan itu, tren peningkatkan penerimaan pajak di Indonesia pada periode 2018 hingga 2023 mencerminkan efektivitas upaya pemerintahan dalam memperbaiki sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Nah, di sini juga ada grafik dari 2018 sampai 2023. Nah, di sini tuh 2018 itu ada di 1.518.000, di 2019 itu ada kenaikan sebesar 1.546.000, di tahun 2000 itu ada penurunan sebesar senilai 1.285.000, di tahun 2021 ada peningkatan 1.547.000, di tahun 2022 ada peningkatan lagi di 1.924.000, di tahun 2023 itu ada peningkatan sebesar 2.016.000. Nah, meskipun tren penerimaan pajak meningkat, masih sering terjadi kasus penggelapan yang merugikan negara dan menciptakan ketidakadilan distribusi beban pajak. Nah, beberapa contoh kasus mencakup penggelapan faktur pajak fiktif di Sumatera Utara senilai 244,8 miliar, penggelapan oleh Direktur PT Jambi Tulo Pratama senilai 3,5 miliar, pengusaha di Sumut 1,5 miliar, dan pegawai honorer Samsat senilai 2,5 miliar. Nah, adapun masalah dari penelitian itu ada 5. Yang pertama itu ada bagaimana sistem perpajakan di Indonesia terkait transparansi dan efisiensi saat ini. Yang kedua itu apa itu teknologi blockchain dan apa saja kelebihan dan kekurangan dalam sistem perpajakan. Yang ketiga itu ada bagaimana potensi blockchain dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan sistem pajak di Indonesia. Yang keempat itu ada langkah-langkah strategis apa yang perlu diambil pemerintah untuk mengimplementasikan teknologi blockchain dalam sistem pajak secara efektif dan berkelanjutan. Nah, yang kelima itu ada apa aja tantangan dan hambatan dalam penerapan teknologi blockchain pada sistem perpajakan di Indonesia. Nah, di sini juga ada batasan masalah. Yang pertama itu ada penelitian ini difokuskan pada sistem perpajakan di Indonesia, terutama dalam konteks transparansi dan efisiensi administrasi perpajakan. Yang kedua itu ada pembahasan terbatas pada potensi penerapan teknologi blockchain, bukan pada pengembangan teknis sistem atau software spesifik. Yang ketiga itu ada fokus pajak yang dikaji adalah pajak PPh dan PPN, enggak termasuk pajak daerah. Nah, keempat itu ada kajian mengacu pada jenis blockchain yang sesuai untuk institusi pemerintah, yaitu permissioned blockchain, dan tidak membahas penggunaan mata uang kripto secara teknis. Nah, yang kelima itu ada penelitian ini bersifat konseptual dan normatif berdasarkan kajian literatur
studi kasus, dan analisis strategis tanpa pengumpulan data empiris secara langsung. Nah, di sini juga ada tujuan penelitian, yaitu pertama itu menganalisis kondisi aktual transparansi dan efisiensi sistem pajak di Indonesia. Yang kedua itu menjelaskan konsep dasar teknologi blockchain seperti keunggulannya dalam sistem perpajakan. Yang ketiga itu ada mengkaji potensi pemanfaatan teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi pajak di Indonesia. Yang keempat itu ada mengusulkan langkah-langkah strategis apa yang dapat diambil oleh pemerintah dalam mengimplementasikan teknologi blockchain secara efektif dan berkelanjutan. Dan yang kelima itu ada mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses penerapan teknologi blockchain pada sistem perpajakan di Indonesia. Nah, adapun manfaat penelitian dari proposal penelitian ini adalah yang pertama itu ada memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik mengenai pemanfaatan teknologi blockchain dalam sektor publik, khususnya sistem perpajakan. Yang kedua itu ada memperluas literatur tentang integrasi teknologi digital untuk tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Yang ketiga itu ada memberikan masukan kepada pemerintah dan otoritas perpajakan terkait strategi implementasi blockchain dalam sistem perpajakan di Indonesia. Yang keempat itu ada menyediakan informasi konseptual yang dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan perpajakan berbasis teknologi. Yang kelima itu ada menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada kajian teknologi blockchain di sektor pemerintahan. Kita langsung masuk di bab 2, yaitu landasan teori bagaimana sistem perpajakan di Indonesia terkait transparansi dan efisiensi saat ini. Nah, sistem perpajakan Indonesia telah mengalami digitalisasi melalui e-filing, e-birin, dan konteks administrasi sistem atau yang bisa disingkat CTAS. Nah, inisiatif ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan pajak serta mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas pajak. Nah, namun tantangan seperti rendahnya kepatuhan pajak, partisipasi sektor informal, dan literasi digital yang masih terbatas tetap menjadi hambatan serius. Nah, melihat berbagai tantangan tersebut, diperlukan nih pendekatan teknologi blockchain yang lebih kuat dan transparan. Salah satu teknologi yang menjanjikan adalah blockchain. Nah, di sini kita akan membahas apa itu teknologi blockchain. Nah, blockchain juga diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto tahun 2020 di tahun 2008 sebagai teknologi penyimpan data terdistribusi yang menjadi dasar dari sistem Bitcoin. Nah, seiring waktu, blockchain berkembang pada pesat dan mulai diterapkan dalam berbagai bidang, nah, termasuk SIA dan sistem administrasi perpajakan. Nah, dengan karakteristik utama seperti transparansi, efisiensi, dan keabadian data, blockchain dinilai sangat relevan dalam mendukung pengembangan sistem perpajakan yang lebih aman dan terpercaya, terutama dalam konteks pelaporan serta peningkatan kepatuhan pajak. Menurut Glaser 2017, blockchain berperan sebagai mekanisme validasi transaksi yang konsisten dan tidak dapat diubah. Nah, setiap transaksi hanya dapat dicatat setelah disetujui oleh mayoritas peserta jaringan melalui mekanisme konsensus. Nah, hal ini menjadikan blockchain sebagai buku besar digital yang ideal untuk meningkatkan kontrol internal dan keandalan data dalam sistem informasi akuntansi modern, termasuk pada sistem perpajakan yang memerlukan integritas data tinggi dan transparansi. Nah, di sini itu ada tiga jenis partisipan blockchain dalam sistem perpajakan. Yang pertama itu ada operator blockchain, yaitu yang untuk membangun konsensus dan menulis data. Contohnya adalah DJP. Yang kedua itu ada pengguna yang menyerahkan data itu seperti mengirim laporan SPT, bukti bayar, contohnya adalah wajib pajak. Yang ketiga itu ada pengguna atau pencari data untuk mengakses data untuk audit atau pemeriksaan. Contohnya itu auditor dan atau notaris. Nah, selain itu, World 2014 memperkenalkan konsep smart contract sebagai salah satu fitur unggulan dalam teknologi blockchain. Nah, smart contract ini adalah kode program yang dapat dieksekusi otomatis di dalam jaringan blockchain tanpa intervensi manual. Dalam konteks perpajakan, kontrak pintar ini sangat potensial untuk mengotomatisasi proses pelaporan dan pembayaran pajak secara real time, sehingga dapat meminimalisir kesalahan manusia, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi risiko manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, teknologi utama yang membangun blockchain itu sendiri ada tiga. Yang pertama itu asymmetric key encryption, yaitu menjamin keamanan identitas wajib pajak. Yang kedua itu ada fungsi hash dan hashchain untuk mencegah manipulasi data. Yang ketiga itu peer-to-peer network atau P2P, itu untuk mengakses data antar lembaga tanpa pusat. Nah, selain didukung oleh berbagai teknologi utama, blockchain juga diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tingkat aksesibilitas datanya. Nah, ada pun jenis-jenisnya meliputi, yang pertama itu ada publik, terbuka untuk umum, transparan, tanpa otoritas tunggal. Yang kedua itu ada konsorsium yang diakses dan dikontrol oleh beberapa organisasi.
Contohnya itu kayak DJP gitu kamu. Kalau privat itu kayak dikendalikan oleh satu organisasi dengan akses terbatas. Lanjut, kita itu ada bagaimana sih potensi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem pajak di Indonesia. Nah, blockchain juga memiliki keistimewaan dalam aspek keamanan dan keterbukaan, karena setiap transaksi dapat diverifikasi validitasnya oleh seluruh pihak yang berperan dalam jaringan. Nah, dalam sistem perpajakan, blockchain bisa dijadikan fondasi untuk menyusun catatan transaksi pajak yang bersifat terdesentralisasi serta tidak bisa dimodifikasi. Nah, kondisi ini berpotensi untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan keterbukaan antara otoritas pajak dan para wajib pajak. Nah, salah satu keunggulan utama dari blockchain itu sendiri adalah kemampuannya untuk mencegah manipulasi dan penyimpangan data, sebab transaksi yang sudah dicatat tidak bisa diubah. Nah, setelah mendapat konfirmasi dari jaringan, selain itu transparansi yang menyeluruh dalam sistem blockchain memungkinkan setiap pihak yang terlibat dapat mengakses serta mengecek keabsahan transaksi pajak dengan efisien dan praktis. Implementasi blockchain itu berpotensi menekankan praktik penyimpangan pajak melalui penciptaan sistem yang tidak hanya aman dan terbuka, tetapi juga mampu menerapkan regulasi perpajakan secara otomatis dan efisien. Nah, di sini tuh ada konsep transaksi dengan menggunakan blockchain. Nah, di sini tuh ada wajib pajak itu kirim data, misalnya kita bayar nih pajak atau melaporkan SPT. Data itu dikirim ke sistem berbasis blockchain. Nah, data ini disebar nih ke jaringan komputer atau node. Nah, transaksi tadi langsung dikirim ke banyak komputer di jaringan node. Jadi tidak hanya disimpan di satu tempat seperti sistem biasa. Nah, yang ketiga itu dicek nih oleh banyak pihak secara otomatis. Semua node akan memverifikasi data pajak kita, bener nggak jumlahnya, valid nggak nih NPWP-nya dan sebagainya. Dicek pakai sistem keamanan yang disebut kriptografi kunci publik yang tadi udah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, jika ini valid, nah jika ada verifikasi transaction, nah jika ini valid, maka transaksi pajak kita akan dicatat sebagai transaksi resmi. Nah, kalau memang ini udah resmi, nah data ini dimasukkan ke dalam blok dan rantai. Nah, transaksi tersebut dimasukkan ke dalam blok baru, lalu blok itu ditambahkan ke rantai data sebelumnya, blockchain. Jadi urut dan tidak bisa diubah-ubah. Nah, transaksi pajak disimpan secara permanen. Nah, transaksi pajak kita akan tersimpan selamanya di sistem blockchain transparan dan nggak bisa dimanipulasi dan bisa dicek apa saja oleh otoritas, misalnya kayak DJP gitu. Nah, di sini tuh ada alur keamanan blockchain. Nah, hashing ini transaksi itu baru dibuat dan dienkripsi melalui proses hashing agar lebih aman. Nah, pada tahap ini dilakukan untuk memastikan integritas data sebelum masuk ke dalam blockchain. Nah, kalau dia udah masuk ke dalam blockchain, transaksi yang sudah dihash masuk ke blockchain dan disimpan dengan keamanan berbasis kriptografi, dan data dienkripsi untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang hanya dapat membacanya, yang kayak tadi ada blockchain privat gitu. Nah, di sini tuh ada mekanisme konsensus. Validator memverifikasi apakah transaksi valid. Validator adalah DJP sebagai pusat kontrol penuh atas validasi faktur pajak. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, semua teknologi itu kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini tuh blockchain juga memiliki kelebihan dan kekurangan itu sendiri. Nah, kelebihan itu ada identitas yang tersimpan dalam faktor aman dengan kunci publik. Nah, kekurangan itu ada pengguna mungkin kesulitan menggunakan dan menyimpan pasangan kunci publik. Nah, yang kedua itu dapat memanfaatkan server setiap wilayah kantor pajak. Kekurangan itu adalah perawatan server dilakukan pada wilayah kantor masing-masing. Yang ketiga itu ada faktur tersimpan secara permanen. Kekurangannya adalah bila terjadi kesalahan harus membuat faktur baru sebagai revisi faktur sebelumnya. Nah, yang keempat itu ada sistem validasi yang sulit dilanggar untuk proses otomasi. Yang kekurangan itu adalah harus terhindar dari gangguan bug atau bug free. Terus yang kelima itu dapat dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi. Nah, kekurangan itu ada seluruh node dalam jaringan harus memiliki konfigurasi yang sama. Jadi nggak boleh beda nih jaringannya. Nah, di sini langkah-langkah strategis apa sih yang harus
yang perlu diambil pemerintah untuk mengimplementasikan teknologi blockchain dalam sistem pajak secara efektif dan berkelanjutan. Nah, yang pertama itu ada regulasi yang mendukung. Jadi pemerintah itu perlu mengembangkan regulasi yang memungkinkan penggunaan blockchain dalam sistem perpajakan. Yang kedua itu ada uji coba terbatas. Nah, DJP juga dapat melakukan uji coba blockchain dalam skala kecil nih sebelum menerapkannya secara luas, misalnya pada pelaporan pajak pertama nilai dan transaksi e-commerce. Nah, yang ketiga itu ada pelatihan dan sosialisasi. Wajib pajak dan aparat pajak perlu diberikan pelatihan mengenai cara kerja blockchain agar mereka dapat mengadopsinya dengan mudah. Yang keempat itu ada kolaborasi dengan sektor teknologi. Nah, pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan startup blockchain untuk mengembangkan sistem yang lebih efektif. Dengan menerapkan strategi ini, Indonesia dapat memanfaatkan potensi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam sistem perpajakan, serta mengurangi praktik manipulasi faktur pajak yang selama ini merugikan negara. Nah, dengan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mulai menerapkan teknologi blockchain dalam berbagai aspek sistem perpajakan. Salah satu bentuk implementasi yang paling potensial dan relevan adalah pada sistem faktur pajak digital yang selama ini menjadi titik rawan dalam praktik penghindaran pajak. Nah, berikut adalah diagram arsitektur blockchain. Nah, di sini kan ada wajib pajak perusahaan ya Bu ya. Nah, ini adalah pihak yang menerbitkan faktur pajak digital setelah transaksi dilakukan. Nah, terus dia masuk ke e-faktur. Nah, e-faktur ini adalah representasi digital dari transaksi pajak yang berisi informasi penting seperti jumlah pajak, tanggal transaksi, dan identitas wajib pajak atau yang disebut WP. Nah, kalau dia udah masuk e-faktur, terus dia masuk ke blockchain. Nah, blockchain ini adalah teknologi utama dalam sistem yang memungkinkan pencatatan transaksi pajak secara aman dan transparan, pakai kriptografi tadi. Nah, setiap faktur pajak yang masuk akan disimpan ke dalam ledger terdistribusi sehingga tidak dapat diubah dan dihapus. Nah, terus dia masuk ke smart contract dan akuntan atau pemeriksaan pajak. Nah, smart contract dan pemeriksaan pajak ini dalam sistem ini adalah akan memeriksa validasi faktur pajak, memastikan bahwa pajak dihitung dengan benar sehingga tidak ada manipulasi. Setelah selesai, maka hasil akan dikirimkan ke DJP. Dalam hal lain juga, pemeriksaan pajak merupakan auditor akuntan yang dapat mengakses blockchain untuk melakukan pemeriksaan karena data dalam blockchain bersifat immutable, tidak dapat diubah. Transparansi pajak dapat ditingkatkan. Nah, di sini juga ada tantangan dan hambatan dalam penerapan teknologi blockchain pada sistem perpajakan Indonesia. Nah, meskipun memiliki potensi besar, penerapan teknologi blockchain di bidang perpajakan menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan utamanya itu meliputi infrastruktur yang harus memadai, terus kedua itu regulasi yang belum jelas, serta perlunya pelatihan bagi pegawai pajak dan wajib pajak. Nah, secara teknis, isu seperti skalabilitas dan keamanan juga menjadi perhatian. Karena blockchain menghasilkan data besar dan tetap memiliki potensi kerentanan. Selain itu, kebijakan antar instansi yang belum selaras serta belum adanya kerangka hukum yang jelas turut menghambat adopsi. Biaya implementasi blockchain juga cukup tinggi dan keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah tertentu, menjadi hambatan lain dalam penerapan blockchain secara optimal. Nah, di sini tuh ada penelitian terdahulu. Pertama itu ada judul penelitian itu pengaruh teknologi blockchain terhadap efektivitas sistem, dengan penulis Erna Dwi Lestari dengan metode penelitian kuantitatif. Hasil pembahasannya adalah teknologi blockchain memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem administrasi perpajakan. Di lingkungan KPP pertama, yang kedua itu ada sistem informasi akuntansi berbasis blockchain. Dengan hasil pembahasannya adalah blockchain dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan integrasi smart contract dalam sistem akuntansi. Yang ketiga itu ada sistem pelaporan dengan menggunakan sistem pelaporan PPN dengan menggunakan blockchain. Hasil pembahasannya adalah blockchain membantu mempercepat validasi dan keamanan e-faktur, tetapi masih butuh dukungan regulasi nasional. Yang tadi sudah disebutkan adalah hambatan-hambatan dan tantangannya. Yang keempat itu ada pemanfaatan teknologi blockchain untuk keamanan dan transparansi faktur pajak. Dengan hasil pembahasannya adalah blockchain mengurangi manipulasi dan meningkatkan transparansi e-faktur melalui smart contract. Nah, di sini juga ada teknologi blockchain untuk transparansi dan keamanan pada era digital. Dengan hasil pembahasannya adalah blockchain menjaga keamanan dan validitas data digital cocok untuk era sistem digital modern.
Nah, yang keenam itu adalah transformasi sistem perpajakan menggunakan teknologi blockchain. Nah, blockchain berpotensi besar dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi penyimpangan sistem perpajakan di Indonesia. Nah, di sini juga ada kerangka berpikir. Dengan alur kerangka berpikir yang pertama itu ada permasalahan sistem pajak saat ini. Ada 4 ya. Pertama itu ada kurangnya transparansi dan efisiensi. Yang kedua itu adalah masalah aktual. Yang ketiga itu ada penggelapan dana atau pajak. Keempat itu ada manipulasi data dan mengurangi resiko kesalahan. Terus ada perlu solusi teknologi modern, yaitu teknologi blockchain dengan 4 karakteristik utama itu ada. Pertama itu ada transparan, yang kedua itu ada aman, yang ketiga itu ada tidak dapat dimanipulasi, yang keempat itu ada terdesentralisasi. Terus itu ada manfaat blockchain apa ya sih? Nah, di situ ada transparansi meningkat, efisiensi administrasi pajak. Yang ketiga itu ada mengurangi penyimpangan sistem perpajakan. Yang keempat itu ada mempercepat validasi dan keamanan e-faktur. Yang kelima itu ada meningkatkan kepatuhan pajak dengan integrasi smart contract dalam sistem. Nah, ada tantangannya juga nih. Terus kalau ada 4 tantangan, yang pertama itu infrastruktur, yang kedua itu regulasi dan koordinasi antar lembaga, yang ketiga itu literasi digital dan pelatihan SDM, yang keempat itu ada biaya yang tinggi. Nah, tujuan akhir dari sini itu ada reformasi sistem pajak yang transparan, efisien, dan aman melalui blockchain. Nah, kita lanjut ke bab 3 dengan metode penelitian. Di sini tuh ada pendekatan dan desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana teknologi blockchain berpotensi meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem perpajakan di Indonesia. Yang kedua itu ada jenis dan sumber data. Nah, jenis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Sumber data meliputi jurnal ilmiah terindeks, buku referensi, laporan institusi terpercaya, serta artikel ilmiah dari tahun 2018 sampai 2024 yang relevan dengan topik penelitian. Yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan telah literatur, yaitu mengumpulkan dan menelaah berbagai publikasi yang berhubungan dengan teknologi blockchain dan sistem perpajakan. Nah, di sini ada teknik analisis data. Nah, analisis data ini dilakukan secara tematik, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti potensi blockchain, transparansi dan efisiensi perpajakan, dan yang ketiga itu ada tantangan implementasi. Nah, yang terakhir itu ada uji validitas dan objektivitas. Nah, untuk menjaga validitas data, hanya literatur yang bersumber dari jurnal peer-reviewed, sebuah lembaga resmi pemerintah, dan artikel akademik yang digunakan. Objektivitas dijaga dengan mengikuti prosedur kajian sistematis dan menghindari interpretasi subjektif dari peneliti. Nah, presentasi saya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Masuk sopa wadah makadarot, ambillah itu jika baik dan buanglah itu jika kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.